Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kembali kita lanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang mendahului atau larangan mendahului imam. Al-hadits al-khamis wa sab'un, yang ke-75. An Abdullah ibn Yazid al-Khitmi, dari Abdullah bin Yazid al-Khitmi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsani al-Barra ibn Azib, qala haddatsani al-Barra ibn Azib, dari Abdullah bin Yazid al-Khitmi al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, telah menceritakan kepadaku al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, wa huwa ghairu kadzub, dan dia tidak sedang berdusta atau dan dia tidak terkenal sebagai pendusta. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'allahu liman hamidah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sami'allahu liman hamidah, ini berarti bangun dari ruku, untuk i'tidal, ruku, kemudian untuk rukun berikutnya i'tidal atau bangun dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Telah kita jelaskan bahwa at-tasmi', ucapan sami'allahu liman hamidah, ini hak siapa yang membaca? Imam dan munfarid. Imam dan munfarid. Munfarid itu orang yang sholat sendiri. Adapun makmum, haknya berkata apa? Rabbana at-tahmid. Jadi ketika Rasul membaca sami'allahu liman hamidah, lam yahin ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu. Maka ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, berdiri. Kemudian Nabi setelah itu apa? Sujud. Kata Barra bin Azib, kita enggak membungkukkan. Jadi masih tetap keadaan berdiri. Kita tidak membungkukkan punggung kita sampai Rasul benar-benar sujud. Jadi enggak boleh imam sedang proses sujud makmum mengikutinya. Itu enggak boleh. Maka makmum dia tidak boleh turun sujud kecuali kalau imam sudah bersujud. Nah ini. Kami tidak membungkungkan punggung kami sampai Rasul benar-benar sujud. Ketika Rasul telah sujud, tsumma naqa'u sujudan ba'dahu, baru kami sujud. Baru kami sujud. Jadi kita para sahabat tidak bergerak, tidak membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai Rasul benar-benar sujud. Begitu Rasul sujud, baru para sahabat dari berdiri tadi bergerak untuk sujud. Taib, al-makna ijmali, makna global dari hadis tadi,
Yadhkuru hadzal rawi as-saduq, rawi yang terpercaya ini yaitu Al-Barra bin Azib ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya ummu ashabahu fi shalah. Dia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi para sahabatnya dalam salah satu salat. Fakanat af'alul ma'mumin ta'ti ba'da an yutimma fi'lahu. Maka perbuatan-perbuatan makmum dia harus datang setelah perbuatan imam. Nah, ini ya telah kita bahas hukumnya. Bahwasanya membersamai imam itu hukumnya makruh. Mendahuluinya hukumnya haram. Yang benar adalah ya tidaklah makmum melakukan satu perbuatan kecuali setelah imam melakukannya. Bihaitsu kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a minar ruku' ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ia berdiri dari ruku' ya, yaitu untuk i'tidal ya. Wa qala sami'allahu liman hamidah. Kemudian Nabi berkata sami'allahu liman hamidah. Thumma rafa'a ashabahu ba'dahu ya. Kemudian ya para sahabat juga ikut i'tidal ya. Habata sajidan ya. Kemudian setelah Nabi sujud wahina idin yaqauna ba'dahu sajidin ya. Maka ketika itu ketika Nabi telah benar-benar sujud ya, telah menempelkan dahinya ya di atas tanah, maka dari situ makmum baru ya, turun untuk sujud. Ya, baru turun untuk sujud. Nah, ini menjelaskan apa? Menjelaskan ya bahwasanya perbuatan makmum harus datang setelah perbuatan apa? Imam. Tidak membersamainya, apalagi sampai mendahuluinya. Tayyib. Ini makna dari hadis. Ma yu'khadhu minal hadis ya. Faidah dari hadis. Sifatun mutaba'atus sahabati lirrasul ya. Sifatu mutaba'atis sahabati lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi shalah ya. Hadis ini menggambarkan ya, menjelaskan bagaimana ya mutaba'ahnya sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat ya. Wa annahum la yantaqiluna minal qiyami ila sujudi hatta yasjuda ya. Di mana mereka para sahabat tidak berpindah dari berdiri untuk sujud ya hingga Nabi benar-benar sujud. Yaitu tidak membersamainya ketika turun ya. Tidak membersamainya ketika imam turun. Yang kedua ya, annahu yambagi an takunal mutaba'atu hakada. Inilah mutaba'ah yang dimaksud. Ya, inilah mutaba'ah yang dimaksud. Fala tataqaddamul imam, tidak boleh mendahului imam, fa innahu muharramun yubtilus shalah, karena itu ya perbuatan yang dilarang yang bisa membatalkan salat ya. Kenapa? Karena kata Nabi innamal ju'ilal imamu liyutamma bih ya, imam itu dijadikan hanya untuk diikuti kita, tidak didahului atau tidak dibersamai, untuk diikuti. Ya. Makanya ya, fa innahu muharramun yubtilus shalah. Ya. Perbuatan mendahului imam itu bisa membatalkan salat ya. Wala tuwafiquhu, begitu juga tidak boleh membersamainya. Ya. Tidak boleh membersamainya. Fa innahu makruhun yunqisus shalah. Karena itu adalah perbuatan yang dibenci yang bisa mengurangi kesempurnaan salat. Yang bisa mengurangi kesempurnaan salat. Wala tata'akharu anhu katsiran. Begitu juga tidak ya lambat untuk mengikuti imam ya. Tidak lambat untuk mengikuti imam sampai-sampai imam ya berdiri ke rukun berikutnya. Ini terjadi kapan? Ini terjadi pada salat sirriyah ya, yang sering terjadi. Yaitu ketika ya makmum belum selesai Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Ya.
Misal makmum baru ya baca Maliki Yaumiddin, ternyata imamnya sudah ruku. Di situ makmum menyempurnakan Fatihah. Ya. Makmum menyempurnakan Fatihah. Begitu makmum udah menyempurnakan faidah dan begitu makmum mau ruku ternyata imamnya udah. Ini nggak boleh. Ya. Ini tidak boleh. Ya. Lalu bagaimana Fatihah makmum tadi dipotong sudah. Ya. Ketika kita sanggupnya sampai Maliki Yaumiddin imam sudah ruku, ya udah kita ikut ruku. Karena itu kewajibannya. Ya, karena itu kewajibannya. Tidak menyempurnakan Fatihah. Ya, karena kalau menyempurnakan Fatihah akan ya tertinggal ya. Akan tertinggal. Banyak daripada imam. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Nanti akan bisa membatalkan sholat karena kita tidak ruku bersama imam. Itu membatalkan sholat. Harus diulangi sholatnya. Ini yang banyak terjadi. Mendahului imam atau terlambat banyak dari imam. Ya. Makanya ya kita tidak mendahului, ya, kita tidak membersamai dan juga kita tidak terlambat banyak dari imam. Ya. Bal talihi mubasyaratan. Ya. Bahkan kita ikuti langsung. Kita ikuti langsung walaupun ya tadi dalam permasalahan tadi kita belum selesai baca apa? Al-Fatihah. Ya. Kenapa? Karena ada ya sebuah hadis ya yang para ulama mengatakan hadis ini ya sanadnya jayyid ya. Di mana bunyi hadisnya man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Ya. Siapa yang memiliki imam maka bacaan imam itu adalah bacaannya. Bacaan imam itu adalah bacaannya. Maka atas dasar hadis ini, ya, ya, dalam sholat jahriyah khususnya, ya, maka makmum tidak diperintahkan untuk membaca Fatihah. Ya, makmum tidak diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah. Tayyib. Berikutnya fil hadits dalilun ala tuli tuma'ninati ba'da ruku. Ya. Dalam hadis juga, ya, dalam hadis tadi ya, terdapat petunjuk ya, bahwasanya i'tidal Nabi itu ya, sangat lama. Jadi benar-benar tuma'ninah. Ya, benar-benar tuma'ninah. Hada binisbati ilal ma'mumin ya. Ini ya diukur oleh makmum. Amal imam falitumakninatihi adillatun ukhra. Adapun tumakninahnya imam itu ada dalil yang lain ya. Ada dalil yang lain. Jadi ya dilihat dari sisi makmum itu berdirinya lebih lama daripada apa? Imam. Karena makmum ya tidak boleh turun sampai imam benar apa? Benar-benar sujud. Jadi makmum enggak turun sampai imam benar-benar sujud. Nah, ini menunjukkan apa? I'tidalnya makmum, berdirinya makmum lebih lama dari berdirinya siapa? Imam. Ya. Tapi itulah ya 3 faedah dari hadis tadi. Kemudian ya ada mulahadzat, ada catatan penting ya. Al-muwafaqatu fi af'alis salati wa aqwaliha lil imami makruhatun. Membersamai gerakan imam ya, hukum asalnya makruh ya, membersamai ya, gerakan imam ya, atau bacaan imam ya, hukum asalnya makruh illa takbiratul ihram, kecuali membersamai dalam hal takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang dibaca kapan? Awal sholat ya. Yang disebut dengan miftahus sholat at-takbir kata Nabi. Kunci sholat, pembuka sholat itu at-takbir ya. Disebut dengan takbiratul ihram. Itu takbir di awal sholat. Ini rukun ya. Ini rukun. Sekali lagi yang termasuk rukun itu adalah al-qaul Allahu Akbar ya. Mengatakan Allahu Akbar. Fa innaha la tan'aqidu ma'ahas salat.
Maka ketika makmum membersamai takbiratul ihramnya imam, ya, itu hukumnya tidak sah. Ya. Jadi kalau membersamai imam pada rukun-rukun yang lain hukumnya apa? Membersamai imam, ya, membersamai gerakan imam, ya, selain takbiratul ihram hukumnya apa? Makruh. Tidak membatalkan sholat. Ya. Tetapi ketika membersamai takbiratul ihramnya imam, ya, maka di sini sholatnya batal. Ya. Mengapa? Karena takbiratul ihram disebut oleh Rasul dengan miftahus sholat. Ya. Begitu juga membersamai salamnya imam. Jadi imam salam, ya, dia salam bersamanya. Nah, itu juga, ya, menyebabkan sholat itu apa? Batal. Kenapa? Karena salam ini, ya, adalah penutup dari sholat. Maka antara takbiratul ihram dan salam tidak boleh makmum membersamai. Karena sholat itu muftatahatun bit takbir, ya, wa muhtatamatun bit taslim. Ya. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka dua rukun ini tidak boleh makmum membersamainya. Ya. Adapun selain dua rukun ini, ya, maka hukum makmum membersamai imam itu makruh. Kecuali pada dua rukun tadi. Berikutnya, al-hadits as-sadis wa sab'un, ya, yang ke-76. Hadis yang ke-76. Ya. Ini tentang, ya, ucapan amin, ya. Tentang ucapan amin. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ammanal imamu fa aminu, ya, jika imam mengucapkan amin maka ucapkanlah kalian amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ya, maka siapa saja yang ucapan aminnya, ya, membersamai ucapan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya, akan diapusi, ya, dosa-dosanya yang telah lalu, ya, akan diapusi dosa-dosanya yang telah lalu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ucapan amin, ya, itu adalah zinatus shalah. Ucapan amin ini, ya, adalah hiasan salat. Ya. Hiasan salat. Kemudian, ya, amin ini, ya, memiliki berbagai macam syighah atau cara penyebutan. Ya. Maka yang disepakati kesohihannya, ya, yang disepakati kesohihannya ada dua cara penyebutan. Yang pertama, amin, dengan memanjangkan hamzah dan memanjangkan apa? Huruf mim. Amin. Itu yang sigoh yang pertama. Sigoh yang kedua, ya, dengan memendekkan hamzah. Amin. Ini dua sigoh yang disepakati kesahihannya. Jadi kita boleh mengucapkan amin atau amin. Ya. Selain dua sigoh ini, para ulama berselisih dan yang rajih adalah bisa membatalkan sholat.
Apa aja? Yang pertama, dengan mentasydid mim. Amin. Ini bacanya nggak boleh. Dengan mentasydid mim. Amin. Ini para ulama ya berbeda pendapat tentang cara baca seperti ini. Wassahih itu bisa membatalkan salat. Yang kedua, ya, amin dengan memendekkan apa? Hamzah dan mentasdidkan mim. Itu yang tidak boleh. Termasuk sighah yang diperselisihkan dan roji tidak dibolehkan. Amin. Yang pertama apa tadi? Amin. Ya. Yang ketiga, ya. Amin. Apa yang hilang? Hah? Apa yang hilang? Amin. Huruf? Ya, yang hilang. Ini juga ya. Para ulama berselisih dan yang rajih itu bisa membatalkan sholat. Amin. Ya. Lafaz keberapa? Yang ketiga. Lafaz yang keempat? Amin. Amin. Ya ada yang baca gini kan? Ya. Ini sudah 4 sighah nih. Ya. Yang para ulama berselisih, yang rajih apa? Bisa membatalkan sholat. Ya, kita ulangi. Yang pertama dengan apa? Dengan mentasydid mim. Yang kedua, amin. Ya. Amin. Yang ketiga, amin. Ya. Dengan membuang huruf. Ya. Yang keempat, amin. Ya. Yang kelima, amin. Amin. Membuang? Ya. Yang keenam, amin. Membuang? Itu 6 sighah. Ya. Yang para ulama berselisih tentangnya, namun yang rajih adalah membatalkan salat. Ya. 6 sighah. Kita biasa dari 6 tadi di yang mana yang paling banyak? Dan yang sahih 2. Amin. Ya. Yang kedua apa? Amin. Nah, jelas? Itu yang sahih. Ya. Adapun makna amin ya adalah Allahumma stajib. Ya. Makna amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah, kabulkanlah. Ya Allah, kabulkanlah. Maka seorang yang mengaminkan doa ya, itu hukumnya sama dengan seorang yang berdoa. Seorang yang mengaminkan doa itu hukumnya sama dengan seorang yang apa? Yang berdoa. Ya. Tayyib ya. Adapun makna ijmali dari hadis, du'a'u fatihatil kitab huwa ahsanud du'a'i wa anfa'u. Surat Al-Fatihah itu seluruh isinya adalah doa. Karena doa itu ya ada 2. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian ke seorang yang sedang memuji Allah, dia sedang berdoa jenis doa ibadah. Maka Al-Fatihah ya, ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin, ini doa ibadah pujian. Ar-Rahmanir Rahim, doa ibadah. Maliki yaumiddin, doa ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini doa ibadah. Adapun setelahnya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa at-thalab.
Doa permintaan. Maka Al-Fatihah semuanya doa. Ya. Oleh karena itu disyariatkan setelah pembacaan Al-Fatihah ini untuk mengucapkan amin. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya. Dan apakah ada ucapan sebelum amin seperti Rabbighfirli, amin? Ya. Ternyata jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada. Lida syuri'a lil musalli imaman kana au ma'muman au munfaridan an yu'ammina ba'dahu. Oleh karena itu disyariatkan bagi orang yang sholat, baik dia sebagai imam, sebagai makmum, atau ya sholat sendiri ya, untuk mengucapkan amin setelah membaca apa? Al-Fatihah. Dan ini yang dipegang oleh jumhur. Ya. Dipegang oleh jumhur. Baik sholat sirriyah atau sholat jahriyah. Ya. Berarti di sini ada perbedaan pendapat, betul. Cuman ya jumhur mengatakan ya, bagi orang yang sholat sirriyah atau jahriyah, imam atau makmum atau munfarid, disyariatkan untuk mengucapkan apa? Amin setelah Al-Fatihah. Li'anna ta'mina tabi'ud du'a. Karena ucapan amin ini ya maknanya tadi ya, minta doa itu dikabulkan ya. Meminta doa itu dikabulkan. Fa amarona an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nu'ammina idza ammanal imam ya. Oleh karena itu Nabi memerintahkan kita semua untuk mengucapkan amin jika imam mengucapkan amin. Ya. Li'anna dzalika huwa waktu ta'minil malaika. Karena itulah waktu malaikat juga mengucapkan amin. Jadi ucapan aminnya malaikat itu membersamai ucapan aminnya imam. Oleh karena itu seorang makmum ya diwajibkan atau disunnahkan membersamai ya aminnya imam. Jadi tidak imam amin selesai baru makmumnya amin, tidak. Tapi untuk dibersamai. Ya. Dan tidak boleh didahului karena imam belum selesai waladhdallin udah amin duluan. Ya. Dan itu yubtilus shalah, itu bisa membatalkan salat. Ya. Karena mendahului perbuatan apa? Imam. Jadi khusus dalam bab amin itu malah kita diperintahkan untuk apa? Membersamai. Ya. Diperintahkan untuk membersamai. Pada salat apa? Jahriyah. Nah, sahih. Adapun sirriyah ya masing-masing. Ya, pada salat jahriyah. Wa man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, maka siapa yang ucapan aminnya membersamai ucapan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya ya, yang telah lalu insyaallah. Dengan hanya mengucapkan apa? Amin. Allah ampuni dosa-dosanya. Makanya ya benar dikatakan bahwa ya, salah satu amalan yang paling banyak menggugurkan dosa itu adalah amalan sholat. Ya. Salah satu amalan yang paling banyak menggugurkan dosa. Wa hadhihi ghanimatun jalilatun wa fursatun tsaminah. Dan ini merupakan kesempatan yang bagus dan juga ya ghanimah yang besar ya, di mana dosa-dosa kita diampuni ya ketika kita membersamai aminnya imam. Ala wahiya ghufranu dzunub, yaitu ya ampunan dari dosa. Bi aisaril asbab, dengan sebab yang paling mudah ya, dengan sebab yang paling mudah. Fala yafutuha illa mahrum, dan ini tidak diperoleh atau tidak ada yang melewatkannya kecuali orang-orang yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil ini juga merupakan anjuran untuk sholat berjamaah. Ya.
Karena syarat ampunan itu membersamai aminnya siapa? Imam. Ya, membersamai aminnya imam. Taib ya. Kita bahas ya. Ikhtilaful ulama. Perbedaan ulama ya dalam bab ini. Dhahaba Malikun fi ihda riwayataini anhu ila anna at-ta'mina la yushra'u fi haqqil imam. Imam Malik ya dalam salah satu riwayatnya berpendapat bahwa amin itu tidak disyariatkan untuk imam. Ya. Jadi amin itu enggak perlu diucapkan imam. Ya. Wa ta'awwala al-haditha ala ma'nan idza balagha al-imamu mawdi'at ta'min. Ya. Dan mentakwil hadis ini, menafsirkan hadis ini maksudnya apabila imam ingin sampai tempat untuk amin. Ya. Jadi ketika imam ya sudah sampai tempat untuk amin, dan tempat untuk amin itu adalah akhir dari ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Pada ucapan waladhdallin. Ketika imam sudah sampai tempat ini, ya, maka makmum amin. Mengucapkan amin. Ya. Artinya ini hadis maksudnya adalah untuk siapa? Makmum, bukan untuk imam. Walam yaksid at-ta'mina nafsahu, dan tidak dimaksudkan imam itu mengucapkan amin. Ya, nah ini salah satu pendapat ya, bahwa amin itu untuk siapa? Makmum, tidak untuk imam ya. Ini sebagai pengetahuan saja. Wa dhahaba Syafi'i wa Ahmadu ila istihbabi ta'min ya. Adapun ya, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad berpendapat disunnahkan untuk mengucapkan amin minal imami wal ma'mumi wal munfarid. Baik untuk imam, makmum, dan orang yang sholat sendiri. Li dhahiril haditsil ladzi ma'ana ya, wa ghairihi. Sebagaimana hadis yang sedang kita bahas dan hadis-hadis lainnya. Jadi pendapat kedua, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ya, mereka berpendapat ya amin ini disunnahkan bagi siapa? Semuanya. Imam, makmum, dan munfarid. Ya. Wa dhahaba dhahiriyah ya. Adapun ya kelompok dhahiriyah ya berpendapat ilal wujub, wajib hukumnya mengucapkan amin. Ya. Likul ala kulli musallin, bagi setiap orang yang sholat. Wa huwa dhahirul hadis fi haqqil ma'mumin ya. Terlebih makmum gitu. Ya. Makmum itu lebih bacaan aminnya lebih wajib daripada imam. Ini kata ya kelompok al-dhahiriyah. Ya. Adapun jumhur tadi ya. Nah, jumhur tadi ya berpendapat apa? Bahwa amin ini disunnahkan bagi imam, bagi makmum, dan bagi munfarid. Bagi imam, bagi makmum, dan bagi munfarid. Ya, jadi dia hukumi sunnah. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa dia hukumi sunnah? Ya, karena dalam hadis ya, yaitu tentang di mana Rasul ya menyuruh ya seorang untuk mengulangi sholatnya. Ya, di situ dijelaskan ya bahwasanya Nabi tidak mewajibkan amin. Nabi tidak mewajibkan mengucapkan amin. Jadi ya ucapan amin itu sunnah. Ya, ucapan amin itu sunnah. Kalau ditinggalkan ya berarti tidak mempengaruhi apa? Salat. Tidak mempengaruhi keabsahan salat. Ya. Wa hadza huwa as-sahih, dan ini yang benar yang dijelaskan oleh jumhur ulama. Kemudian ma yu'khadhu minal hadis ya. Faidah dari hadis. Masyru'iyatut ta'mini lil imami wal ma'mumi wal munfarid. Ya, disyariatkannya ucapan amin untuk imam, makmum, dan munfarid. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama. Ya. Berikutnya annal malaikata tu'amminu ala du'ail musallin. Malaikat itu mengaminkan doanya orang-orang yang sholat. Malaikat itu mengaminkan doanya orang-orang yang sholat. Oleh karena itu kata para ulama ya,
tempat mustajab yang paling mustajab itu adalah ketika sholat. Ya, ketika sholat. Ya, tempat ya yang paling mustajab untuk berdoa itu ketika sholat. Ya. Kenapa? Ya, karena malaikat mengaminkan doanya. Ya. Dan doa yang diaminkan oleh malaikat itu ahra lil ijabah. Ya. Artinya lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih layak untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adhhar annal murada minhum alladzina yashhaduna tilkas salat minal malaikati fil ardi was sama. Dan malaikat yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah malaikat yang ikut salat, yang menyaksikan salat, baik malaikat yang ada di langit atau malaikat yang ada di bumi. Wastadalla lidzalika bima akhrajahul Bukhari. Dan di antara dalilnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qala ahadukum amin. Ketika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, wa qalatil malaikatu fis sama amin, maka para malaikat langit juga mengucapkan amin. Fawafaqa ahaduhumal akhar, maka saling membersamai ucapannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dengan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan selain pengampunan dosa, di antara keutamaan amin juga bisa mempercepat ijabatud doa. Bisa mempercepat ijabatud doa. Sebagaimana dalam sebuah hadis, apabila kata Nabi, apabila imam sudah mengatakan atau sudah sampai pada ayat waladhdallin, faqulu amin yujibkum, kata Nabi. Kalau imam sudah sampai ucapan waladhdallin, sudah selesai dari waladhdallin, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah akan mengijabahi doa kalian. Ini keutamaan ucapan amin yang kedua, bahwa akan mempercepat apa? Ijabah doa. Akan mempercepat ijabah doa. Yang ketiga, maka ucapan amin ini salah satu amalan yang membuat orang-orang Yahudi hasad kepada umat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yahudi qaumun hasad. Kata Nabi, Yahudi itu adalah umat yang hasad. Umat yang hasad. Wa yahsudunana ala taslimi wa ta'min. Bahkan mereka itu hasad kepada kita dari ucapan salam dan ucapan amin. Ucapan salam dan ucapan amin. Jadi dua ucapan ini merupakan ucapan yang mengandung makna yang sangat dalam. Ketika kita mengatakan assalamualaikum kepada orang lain, maka kita itu sama dengan meminta bahwa Allah menyelamatkan semuanya dari setiap keburukan kita. Oleh karena itu, di antara adabnya, fa idza huyitum bi tahiyyatin, ketika engkau diberi ucapan tahiyat, diberi ucapan salam, fahayyu minha. Maka balaslah ucapan. Fahayyu bi ahsani minha au misliha. Balaslah dengan yang lebih baik atau minimal yang serupa. Atau minimal yang serupa. Jadi ketika orang mengucapkan assalamualaikum, maka minimal kita menjawab waalaikumsalam. Itu minimalnya. Itu minimalnya. Kalau kita jawabnya lebih baik, maka kita lebih mendapatkan pahala. Karena ucapan waalaikumsalam itu asyrun. Wa rahmatullah asyrun, wa barakatuh asyrun.
Ucapan waalaikumsalam dapat 10 pahala. Kalau ditambah warahmatullah dapat 10 lagi. Kalau ditambah wabarakatuh dapat 10 lagi. Ya. Dapat 10 lagi. Makanya orang-orang Yahudi hasad terhadap ucapan salam. Juga dengan ucapan amin. Ya. Mereka hasad. Ya. Karena apa? Ya tadi ucapan amin itu bisa membuat doa diijabahi. Ya. Taib ya. Berikutnya fadilatu ta'mini ya. Di antara keutamaan amin tadi annahu sababun fi ghufrani dzunub ya. Ini merupakan sebab ya dalam pengampunan dosa. Lakin inda muhaqqiqil ulama ya akan tetapi ya para ulama muhaqqiq menjelaskan anna takfira fi hadzal hadis wa amsalihi khasun bi saghairi dzunub. Bahwa penghapusan dosa dalam hadis ini dan hadis-hadis yang semisal itu hanya dosa-dosa kecil. Ya. Jadi dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Ya. Amal kabair fala budda laha minat taubah. Ya. Adapun dosa besar, ya, maka tidak ada yang bisa menghapusnya kecuali taubat. Dosa besar ya tidak bisa menghapusnya kecuali dengan taubat. Bahwa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Begitu juga ya tentang fadilah wudu ya. Maka ya di antara keutamaan wudu itu ya Allah akan menghapuskan dosa. Ya, maka penghapusan di sini untuk apa? Dosa-dosa kecil. Ya. Dan itu juga ya, merupakan keutamaan yang besar di mana dosa-dosa kecil kita dihapus. Karena apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa muhaqqirati dzunub ya. Hendaklah kalian tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Ya. Fa innahunna yajma'na 'alal insani hatta yahlakan ya. Karena dosa-dosa kecil ini kalau terkumpul bisa membinasakan. Namanya kecil ya, tapi kalau terkumpul terus-terusan itu bisa membinasakan pelakunya. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beberapa takfirah, ya, beberapa ya amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Kenapa? Karena dosa kecil itu terkadang dilakukan tanpa disadari. Ya. Berbeda dengan dosa besar. Kalau dosa besar biasanya sudah ada amadnya, sudah ada unsur kesengajaan, sudah ada azamnya, niatan yang kuat, tekad yang kuat untuk melakukan dosa besar. Ya. Tetapi dosa kecil itu terkadang ya di luar kontrol. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya beberapa amalan bisa menghapuskan dosa kecil tadi. Ya. Di antaranya adalah dengan membarengi ucapan apa? Amin. Itulah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak menjadikan ya beberapa amalan untuk menghilangkan, menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar hanya ada satu amalan, yaitu apa? Taubat. Itu pun dosa kecilnya ikut hilang juga. Jadi bukan hanya dosa besar aja yang hilang. Ketika seorang telah bertaubat dari sebuah dosa, itu bukan hanya dosa besarnya yang hilang, yang kecilnya pun ikut hilang. Ya. Kenapa? Karena dosa kecil itu terkadang ya banyak dilakukan tanpa disadari, tahu-tahu numpuk aja. Ya. Makanya dihilangkan dengan ya amalan-amalan ringan. Ya. Di antaranya kasratul khuta ilal masjid, ya. Melangkah menuju masjid. Langkah pertama dosa kecil dihilangkan, langkah kedua ya, derajat diangkat terus seperti itu. Ya. Terus seperti itu. Berarti ada ya takfir as-saghair, ya, ada penghapusan dosa-dosa kecil banyak sekali ya sebetulnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan-amalan ya yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Oleh karena itu ya di sini jelaskan ya anna takfiru fi hadzal hadisi wa amthalihi khasun bi saghairi dzunub, bahwa penghapusan ya dalam penghapusan dosa dalam hadis ini dan hadis-hadis yang serupa itu khusus untuk dosa kecil ya.
Jadinya artinya bukan hanya amalan ini saja. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang dengannya dosa kecil itu dihapus. Ya. Ammal kabairu fala budda laha minat taubah. Adapun dosa-dosa besar ya, maka wajib ya dihilangkan dengan taubat. Berikutnya, annahu yambagi lid-da'i wal mu'ammin 'ala du'a ya. Ayyakuna hadiral qalbi ya. Seyogyanya bagi orang yang berdoa atau yang mengaminkannya ya, itu untuk menghadirkan hatinya ya. Karena Allah itu tidak akan mendengar doa min qalbin ghafilin, dari hati yang lalai ya. Ya. Dari hati yang lalai ya. Dan ini juga merupakan sebab utama diijabahi doa itu hudurul qalbi inda doa, adanya hati ya ketika dia sedang meminta ya. Adanya tadallul ya, kerendahan diri ya ketika sedang berdoa, adanya khudu' ya ketika sedang berdoa. Berikutnya, istadalla al-Bukhari bihadzal hadithi ala masyru'iyyati jahril imami bit ta'min ya. Al-Imam Bukhari ya berdalil dengan hadis ini akan disyariatkannya bagi imam untuk mengucapkan amin dengan jahriyah, dengan disuarakan ya. Dengan disuarakan agar didengar oleh makmum. Li'annahu ulliqa ta'minul mu'tamin bi ta'minihi ya. Karena aminnya makmum bergantung dengan aminnya imam ya. Wala ya'lamunahu illa bisama'ihi, dan makmum enggak tahu imam mengucapkan amin ya kecuali dengan mendengar dari imam langsung. Wa hadza qaulul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ya. Maka imam wajib untuk menjaharkan ucapan apa? Ucapan amin. Berikutnya, minal afdali lid-da'i an yushabihal malaikata fi kulli sifat. Wajib bagi orang yang berdoa ya, dan lebih utama bagi orang yang berdoa untuk ya, menyerupai malaikat dalam setiap sifatnya. Allati takunu sababan fil ijabah, yang menjadi sebab untuk mengijabahi doa. Katadarru' ya, merendah ya. Wal khusyu', dan juga dalam keadaan khusyuk. Wat taharah ya, dalam keadaan bersuci. Ini ya hal-hal yang menjadi penyebab ya, didengarnya atau diijabahnya doa. Wahillul malbasi wal mashrabi wal ma'kal, dan halalnya pakaian, minuman dan makanan ya. Wa hudurul qalbi ya, dan juga hadirnya hati. Walikbalu 'ala Allah fi kulli hal ya, dan senantiasa ya mendatangi Allah di setiap keadaan. Ya, dan ini merupakan ya salah satu sebab ya diijabahinya doa. Wallahu a'lam ya. Kita sampai sini dulu, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Tapi barangkali ada yang ditanyakan. Itu termasuk afdholiyah ya. Yang wajibnya hanya mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Adapun bacaan-bacaan setelahnya itu termasuk bacaan-bacaan sunnah. Termasuk bacaan Rabbana walakal hamdu ya. Itu kata para ulama, ini tambahan ini hukumnya sunnah. Yang wajib hanya mengucapkan apa? Sami'allahu liman hamidah. Ini termasuk wajib yang jika ditinggalkan ya karena lupa ya harus dibarengi ditambal dengan sujud sahwi. Jadi hanya ucapan sami'allahu liman hamidah. Adapun ucapan Rabbana walakal hamdu adalah penyempurna, termasuk mil as-samawati wa mil al-ardi ya. Itu termasuk penyempurna. Kemudian juga Rabbana walakal hamdu ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu bacaan penyempurna. Yang wajibnya hanya apa? Sami'allahu liman hamidah. Ini yang enggak boleh ditinggalkan. Wallahu a'lam. Naam.
batal. Batal sholatnya. Nah itu batal sholatnya. Ya. Sholat makmumnya batal. Ya. Harus ulang dari awal. Ya. Karena dia mengucapkan satu perkataan yang mendahului imam. Tadi dijelaskan ya, setiap perbuatan atau ucapan makmum itu tidak boleh mendahului imam. Ya. Tidak boleh mendahului imam. Wallahu a'lam. Dia selesaikan hanya rukunnya saja, yaitu sholawat. Ya. Dia menyelesaikan, menyempurnakan sholawatnya saja. Kalau sholawat belum sempurna, ini di rakaat akhir. Karena sholawat itu termasuk apa? Hah? Rukun. Ya. Sholawat itu termasuk rukun sholat. Ya. Maka kalau ya makmum belum selesai baca sholawat di rakaat akhir dan imam sudah salam, ya, maka makmum dibolehkan untuk menyelesaikan apa? Sholawatnya baru ia salam, ya. Baru ia salam, ya. Kenapa? Karena setelahnya, ya, setelah imam salam ini tidak ada rukun lagi. Makanya ya hatta telatnya agak lama pun tidak masalah kita. Kalau di rakaat terakhir, ya. Berbeda kalau di dalam sholat. Kalau telatnya lama nanti kita ketinggalan rukun berikutnya. Kalau imam sudah salam, ya, berarti imam sudah selesai. Kita tinggal menyempurnakan saja. Ya. Hatta telatnya agak lama pun tidak masalah. Karena imam sudah apa? Selesai. Dan kita mengikuti ya imam. Tetapi ketika di dalam sholat, sebagaimana yang Anda contohkan tadi, ya, kita Al-Fatihah belum beres, imam sudah ruku. Ya. Kalau kita beresin Al-Fatihah, imamnya takut apa? Bangkit. Jadi imam ada rukun berikutnya. Di situ kita wajib, ya, di situ kita wajib mutaba'atul imam. Adapun kalau dalam bab salam, imam sudah salam, kita belum selesai, nggak apa-apa, selesaikan saja. Tidak masalah. Karena apa? Setelah itu tidak ada rukun lagi yang dilakukan oleh imam. Imam sudah selesai beres. Ya, imam sudah selesai beres. Makanya tidak apa-apa. Diperlama sedikit juga tidak masalah. Kalau di akhir sholat, tetapi kalau di tengah-tengah sholat, ya kita nggak boleh ya mengakhirkan terlalu lama. Khawatirnya apa? Khawatirnya imam berpindah ke rukun berikutnya. Wallahu a'lam. Naam. Ini sudah sering kita bahas ya. Jadi itu gimana pendapat makmum tentang kunut ya. Kalau makmum berpendapat kunut subuh itu adalah sunnah, maka kewajiban makmum mengikuti imam. Ya. Ini kuncinya. Kalau makmum itu berpendapat ya bahwa kunut subuh itu sunnah, maka makmum tidak boleh menyelisihi imam. Tetapi kalau makmum berpendapat lain ya, dia mengatakan bahwa kunut subuh itu bid'ah ya, maka dia tidak mengikuti imam dalam hal kunut ya. Karena hukum mengikuti itu dalam tanakkulati wa taharrukat, dalam tanakul, perpindahan dan gerakan saja ya. Itu jadi bagaimana persepsi makmum tentang kunut subuh itu sendiri ya. Dan kunut subuh itu sendiri yang paling kuat adalah sunnah. Tidak ada yang menaikkan hingga derajat wajib apalagi rukun. Ya, maka kunut subuh itu hukum paling kuatnya adalah apa? Sunnah. Artinya ya kalau ditinggalkan juga tidak akan mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Jadi sekali lagi ya, apakah makmum mengikuti kunutnya imam ketika sholat subuh atau tidak, itu bagaimana persepsi makmum gitu. Bagaimana pendapat makmum tentang kunut subuh. Ya, kalau makmum berpendapat kunut subuh itu sunnah, maka dia harus mengikuti apa?
mengikuti imam. Kalau makmum berbeda pendapat, memiliki pandangan lain, ya misalnya qunut subuh itu bid'ah, maka tidak diikuti. Diganti dengan apa? Diganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ketika imam sedang kunut, tapi diucapkan secara sirriyah, tidak secara jahriyah. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.